Hai Lotters, balik lagi di channel kesayangan kalian, tentunya masih di Lotte, barengan sama aku Steven yang masih setia untuk menemani. So, Lotte Top 5 kali ini aku mau ngebahas tentang makanan-makanan favorit dari Korea. Dan tentunya kali ini akan menjadi sedikit spesial karena aku membawakannya terinspirasi dari makanan-makanan favorit dari para member-member BTS ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, tentunya kalau udah ngomongin makanan Korea, kita awali dengan original Korean food. Dan original Korean food ini sangat disukai oleh member BTS yang bernama J-Hope. Oke, kita buka ya. Oke, gambar pertama yang kita buka adalah bibimbap. Dimana kalau aku riset, atau kalau misalnya aku sepengetahuanku juga ya, itu original Korean food itu adalah pertama kali ada bibimbap karena prosesnya yang mudah dan dicampur-campur dengan bumbu khas Korea dan dipadukan dengan kimchi. Itu benar-benar rasanya selain pembuatannya mudah, banyak sayurannya juga, dagingnya ada, itu udah kayak makanan 4 sehat kecuali 5 sempurna. Yang 4 sehatnya kita tuh udah gabung semua. Sayuran, telur, daging, semuanya ada ya. So, dan pembuatan yang mudah juga. Makanya wajar kalau misalnya aku googling atau sepengetahuanku sendiri, banyak restoran-restoran Korea pasti ada bibimbapnya. Makanya ini menjadi foto pertama dariku untuk original Korean food. Nah, gambar pertama bibimbap untuk sebagai inspirasi kayaknya kurang ya, karena udah banyak banget yang jual. Nah, Korean food yang kedua, kita buka gambar kedua. Gambar kedua dari si Korean food authentic ini adalah ramyun. Kalian juga pasti udah gak asing ya dengan namanya ramyun. Jadi ramyun ini seperti kalau di Jepang itu ramen, kalau di Indonesia itu bakmi, mie, kalau di China sana bakmi. Dan tentunya ini juga kayaknya agak susah untuk menjadi inspirasi ya, karena udah banyak banget yang jual. Cuman mungkin penyuguhan seperti ini akan lebih menggoda ya untuk kalau kalian mau jualan Indomie atau mau mencoba jual ramyun. Kalian lihat deh. Kalau ramyun itu jujur ya, aku nggak terlalu suka ramyun karena agak terlalu lembek. Aku coba banyak ramyun atau gimana ya, kayaknya rasanya kurang gitu. Lebih baik ramen tuh aku banyak suka. Bakmi juga aku suka, tapi kan bakmi sama ramen adalah kedua hal yang nggak bisa disamain ya. Tapi ramyun dan ramen, aku prefer ramen karena ramyun itu terlalu tipis, kayak Indomie, bener-bener. Di setiap restoran sih aku coba hampir sama kayak Indomie dengan harga yang sedikit mahal. Itu ramyun buatku. Makanya kalau misalnya kalian pengen menyajikan ramyun yang berbeda, cobalah. Tapi kalau menurutku pribadi, tampilan foto ini sangat awesome, mengagumkan. Yang ketiga, nah ini kalau kalian nonton film Parasite, ini populer banget karena mungkin orang jarang lihat ya. Sekilas bentuk mie-nya itu kayak jajangmyeon. Kalian tau nggak mie yang hitam? Tapi ini nggak jajangmyeon banget karena kalian lihat ya, mie-nya itu kayak Indomie goreng yang pakai kecap aja biasa. Bukan yang mie hitam yang kayak jajangmyeon yang hitamnya tuh kental banget. Ini Chapaguri Ramdon namanya. Dia kalau aku baca-baca ya reviewnya, aku juga belum pernah coba. Dia kayak Indomie goreng tapi dengan rasa yang lebih kuat, dan yang paling uniknya adalah dengan perpaduan daging sapi yang dipotong dadu. So ini kayak mengenyangkan banget ya. Andai ada yang jual di sini, ini aku yakin akan laris sih. Dan kalau misalnya aku lihat ini ya, kalau aku kan sering nonton anime atau dorama-dorama Jepang, itu kalau di sana adalah namanya yakisoba. Itu juga mie goreng gitu. Itu selalu laris banget. Jadi kalau kalian terinspirasi dari gimana mau jual mie goreng tapi dengan cara yang berbeda, coba deh kalian lihat Chapaguri Ramdon ini. Menurutku ini cara menyuguhkan mie yang belum ada. Jarang ada ya orang jualan mie dengan daging balok-balok. Tentunya harus empuk ya. Jangan udah dagingnya balok-balok, keren, menggoda tapi keras. Itu nggak termakan jadinya. Lanjut. Nah, ini ada mandu jonggol. Ini salah satu Korean authentic food yang ada di sana. Dia ini seperti sop pedas, spicy soup gitu. Kalau di sini kan juga banyak ya yang jual dan direbus banyak. Nah, tapi kalau di sana itu lebih spesifik. Dia itu nama lainnya adalah kayak dumpling soup gitu loh. Jadi dia kayak kalian bisa lihat ada kayak kuotie, siomay,
bukan siomay, maksudnya kuotie kayak pangsit apapun sebenarnya dicemplung ke sana, sayur-sayuran, jamur apapun itu. Pokoknya kalau aku riset namanya adalah dumpling spicy soup. Tapi pastinya nggak spicy pun pasti ada. Dan mereka menyebutnya mandu jonggol. Oke, berikutnya ada, ya ini topping sejuta umatnya bangsa Korea, yaitu whole cabbage kimchi. Kimchi ini bener-bener deh. Aku jarang ya nemu kimchi yang enak. Aku nggak suka kimchi. Tapi aku sedikit promosi ya, di Noodle King, dimana yang punya tuh orang orang Korea beneran yang punya restorannya. Itu enak banget kimchinya kalau kalian mau coba. Tempatnya kalau di Jakarta tuh ada di Lotte Avenue. Itu enak banget kimchinya, asli. Dan dia juga sampai jualin kimchinya di toplesin gitu loh. Itu enak banget, asli dah. Kental, legit banget, beda sama kimchi-kimchi yang biasa ada di entah di restoran besar sekalipun ya, kayak Magal atau apapun. Kalah loh kimchinya sama yang di Noodle King itu. Kalian boleh coba dan tes sendiri. Oke, itu dari J-Hope dan makanan pertama kita. Makanan kedua kita berikutnya. Oke, makanan kedua kita akan membahas tentang daging-dagingan Korean meat. Di Korea itu ada apa aja sih daging-dagingannya? Apakah cuman kayak kita teriyaki, yakiniku, teppanyaki? Sepertinya berbeda. Oke, langsung aja yang kedua, Korean meat. Oke, Korean meat ini disukai oleh 3 member BTS. Jadi menurut survei, 3 member BTS ini menyatakan kalau makanan favorit mereka adalah daging. Oke, siapa aja member itu? Ada RM, Suga, dan Park Jimin. Oke, 3 orang ini sangat menyukai daging. Kita lihat daging pertama yang ada di Korea apa aja. Daging pertama yang ada di Korea adalah beef bulgogi. Ya, kita semua udah pasti tahu lah ya. Beef bulgogi itu bener-bener yang namanya hampir di semua tempat ada. Dan fotonya ini sangat-sangat menggiurkan. Dimana mereka tuh banyak pakai biji-bijian ya. Aduh, enak banget deh itu. Ditambahin kimchi dan nasi putih. Nah, aku juga ada kasih penyajiannya. Aduh, ditaruhin di atas nasi putih tuh enak banget. Jujur ya, di sini, di Jakarta ini atau di Bandung yang aku sering coba tuh kayak lagi ada yang namanya jualan sei sapi ya. Sei sapi ini menarik, cuman yang di Bandung aku pernah coba enak parah. Empuk, tapi yang di sini jualannya keras, daging asap ya. Ini sekilas aja sih, nggak nyambung sih dengan bulgogi, cuman lumayan lah ada inovasi baru. Cuman menurutku, prediksiku, kalau kalian mau buka suatu booth yang khusus jual nasi di atasnya topping daging kayak semacam bulgogi ini dengan berbagai cara ya, entah bumbu pedas atau bumbu apa, tapi khusus ya bulgogi, itu menurutku suatu apa ya, nggak ribet. Kalian cukup perlu daging kayak Yoshinoya, tapi Yoshinoya kan bedanya daging iris ya. Kalau ini kan bulgogi dagingnya lebih ke daging-daging yang agak cincangan, bukan cincang ya, dagingnya lembaran kotak gitu ya, bukan yang kayak apa ya, kayak usus sapi gitu ya, atau kayak lidah sapi yang kayak Yoshinoya. Ini kan berbeda ya. Menurutku itu bisa suatu inovasi apa ya, simple, dan kalian juga udah banyak yang mengetahui lah bulgogi itu seperti apa, tapi dengan cara yang berbeda, mungkin dengan saus ala mentai atau varian-varian pedas, spicy, atau apapun, kayak contoh geprek bensu ya kalau boleh ngomong, atau kayak pokoknya jual ayam geprek itu kan ada yang pakai mozzarella atau apa. Menurutku bulgogi, bulgogi campur nasi aja bisa loh, dengan berbagai macam cara penyajian. Kayak silin pun ayam aja dengan berbagai macam varian bisa. Ini bisa banget dan belum ada menurutku. Korean food kebanyakan jual ini jual itu, nggak fokus. Kalian cobalah fokus. Yang kedua, Korean meat berikutnya adalah daging cincang. Ya, ini hampir sama kayak bulgogi ya. Iya, ini hampir sama kayak bulgogi, tapi bedanya dia dicincang. Ini bisa jadi satu varian juga sih dari yang kalau misalnya buka restoran bulgogi itu minced beef. Mungkin minced beef itu kalau idenya itu lebih kayak, kalian tahu daging bakmi gak sih? Daging bakmi itu kan enak banget tuh ya.
apa ya, bumbu kecapnya lebih berasa dibandingin daging yang lebih kotak-kotak. Jadi mungkin ini bisa menjadi variatif juga buat yang nggak terlalu suka keras, bisa juga. Kayak pecinta nasi Hainam kan atasnya daging-daging cincang gitu kan. Itu bisa. Dan orang Korea sangat menyukai daging-daging ini karena praktis, makanya praktis cepat gitu. Setauku ya, para YouTuber Korea itu atau orang-orang Korea itu suka mengatakan kalau cara hidup mereka tuh cepat. Dan mereka pecinta daging karena untuk supaya apa ya, stamina mereka tuh kencang gitu loh untuk mengikuti gaya hidup mereka gitu. Makanya mereka sangat suka makanan-makanan yang praktis seperti ini gitu. Makanya banyak kan sukanya daging. Andi daging udah bakar, makan. Nggak kayak kita, makannya ketoprak, gado-gado yang pecel ribet-ribet gitu, sambal mereka nggak. Oke, yang berikutnya adalah galbi. Nah, galbi ini salah satu varian Korean meat juga, di mana ini agak lebih mewah, selevel lebih mewah karena dia galbi itu kayak bagian rusuk dari sapi ya, atau babi setauku, atau sapi lah. Pokoknya dia bagian rusuk yang pendek gitu, dan ya itu dibakar, di grill, dan mereka makan pakai nasi juga. Dan kalau di foto ada ayam ya, itu nggak termasuk, sebenarnya lebih fokus ke si yang di bagian kiri itu, yang daging sapi ada tulang-tulang iga rusuknya itu. Nah, itu yang disebut galbi untuk di sana. Buat kalian yang pengen jual daging-dagingan, boleh ini. Ide yang menarik, cuman mungkin agak sulit ya. Kalau menurut prediksi itu lebih mudah yang jual bulgogi berbagai macam variatif. Dan mungkin harganya juga lebih terjangkau daripada jual daging selembaran gini ya, menurutku sih. Tapi kalau misalnya bisa dapat harga yang reasonable dan kalian mau fokus di daging galbi ini, menarik juga. Berikutnya, ke Korean beef pan fried. Nah, ini kalian bisa lihat agak cabe-cabean. Dia ini kalau aku baca pas aku cari tahu ya, dia ini bukan sembarang dibakar atau dipanggang kayak yang sebelum-sebelumnya, bukan yang kayak ditumis, tapi ini melainkan daging sapi yang digoreng pedas, kayak ditumis goreng pedas gitu loh. Hampir mungkin kayak dendeng balado kali ya kalau di kita. Tapi bedanya dia memakai daging sapi lembaran yang dimasak sampai menjadi seperti ini. Dan rasanya yang aku tahu, dia agak sedikit spicy. Kalian makanya bisa lihat kasih cabai. Kenapa harus begitu? Karena untuk ketika digoreng itu nggak yang cuman keras alot doang, tapi dia pengen bumbu spicy-nya meresap. Itu ciri khasnya dari Korean beef pan fried ini. Oke, berikutnya. Yang berikutnya ada Yukhoe. Yukhoe kan namanya bener ya? Ya, Yukhoe. Buat kalian mungkin aku kasih terakhir karena ini buatku jujur aku kurang nafsu, tapi aku baca reviewnya banyak yang suka loh. Ini banyak yang suka karena katanya ya, rasanya itu memiliki perpaduan yang manis dan asin dan gurih yang menjadi satu. Kalian mungkin bingung ya ini apa? Aku awalnya bingung ini apaan. Dan asal kalian tahu aja, ini daging mentah dan telur mentah dimakan begitu aja, hanya memakai garam dan merica atau berbagai macam rempah-rempah sedikit lah. Dan mungkin tapi dagingnya setauku sudah melalui tahap marinasi. Jadi udah dicelupkan ke bumbu yang nggak mentah-mentah banget gitu loh. Tapi ya itu, tetap aja mentah. Nggak dimasak, cuma dimarinasi aja. Dan kalau buatku pribadi, aku kayak di Indonesia kalau misalnya ada mungkin udah ditutup kali ya. Karena kan kita kayaknya nggak halal ya kalau misalnya makan daging yang belum diolah atau dimasak. Tapi ini cuma buat kalian tahu aja, kalau di Korea sana, Korean meat itu yang seperti ini ada dan laris. Dan para member BTS, aku nggak tahu ya mereka tuh sukanya yang mana. Tapi kalau secara urutan, itu yang paling umum udah pasti mereka harusnya paling suka, yaitu bulgogi. Dan selebihnya makin ke belakang aku makin nggak tahu ya, karena yang paling umum itu adalah yang paling awal. Oke, itu untuk yang nomor 2. Sekarang kita beralih ke yang nomor 3. Oke, di yang nomor 3 ini kita memiliki yang tadi daging-dagingan sapi, karena kita beralih ke seafood yang disukai oleh Kim Seokjin, salah satu anggota member BTS juga. Kim Seokjin menyukai daging lobster. Daging lobster apa cuma lobster aja? No. Di Korea sana
Berbeda sama kita yang kalau udah ketemu seafood, lobster kayak udah terlalu mewah dan mungkin di saus padang atau apa. Tapi nggak buat mereka. Mereka itu punya beberapa cara untuk memakan daging lobster ini. Oke, dari cara pertama yang paling umum. Nah, kalau kita lihat ya, yang pertama adalah yang paling umum itu adalah mereka itu punya stand jualan khusus untuk jajanan grill seperti di Thailand. Jadi mereka tuh punya, biasa aja di tengah jalan jual lobster tuh biasa, nggak kayak kita jual lobster tuh harus yang kayak mewah banget di restoran tuh baru ketemu lobster. Kalau mereka nggak, biasa aja jual lobster, biasa aja jajanan yang oke lah. Nah, cara makannya bagaimana? Mereka dibuka lobsternya dan dibakar gitu aja pakai sambal atau pakai bumbu lah. Nah, itu cara pertama. Dan yang kedua, mereka pun pasti bersaing dong. Ini aku kasih lihat fotonya. Mereka pun pasti bersaing. Nah, mereka ini nggak sedikit yang mereka variatifin, ditambahkan dengan keju mozzarella. Jadi sensasi makan prawn, makan lobster dengan yaitu dengan keju mozzarella dan dicocolin pakai sambal tentunya. Atau nggak tahu ya, di Korea itu banyak yang pakai sambal saus atau enggak ya, kayaknya mereka nggak terlalu, aku lihat kalau di YouTube mereka makan nggak yang pakai sambal sih. Tapi kalau di Indonesia pastinya akan campur sambal sih. Nah, di foto yang ketiga ini mereka itu makannya udah mulai, selain pakai keju mozzarella, mereka juga dipakein apa ya, bumbu-bumbu yang kayak dikasih butter gitu, penguat rasa yang biar beda sama kompetitornya gitu loh. Tapi masih sama menggrill lobster itu sendiri. Langsung aja lanjut ke yang keempat. Nah, ini yang di kita sering. Tapi kalau di kita kan masih ada cangkangnya ya. Kalau mereka tuh sering kali juga lobster itu udah dikupas, ditaruh dan dimakan seperti itu, cuman direbus gitu loh. Buat mereka tuh sesuatu yang fresh. Ya kita juga sih pasti kita suka kok makan begini juga ya kan. Tapi kalau aku pribadi sih lebih suka yang di grilled sih tetap. Nah, lobster yang fresh direbus ini dibuka cangkangnya dan dimakan seperti ini, hanya memakai entah pakai sambalan cuka atau sambal khas Korea, atau enggak dimakan seperti ini aja buat mereka karena fresh dan masih segar. Oke, berikutnya. Ini adalah kimbap, sushi ala Korea. Dan mereka ini kita bukan mau bahas kimbapnya, tapi cara makan lobster mereka adalah dimasukkan ke dalam kimbap. Enak? Menurutku kurang. Bukannya aku pernah makan kimbap dan pernah juga makan yang ada lobsternya di restoran Indonesia ya, bukan di Korea. Kurang berasa lobsternya jadinya menurutku sih. Karena ketutup sama ada alpukatnya, ada nanasnya, seger sih. Cuman sushi khas Korea itu selalu bikin apa ya, kayak kering gitu loh. Nggak yang, kalau sushi dari Jepang itu kayak apa ya, lembut, juicy. Tapi kalau sushi khas Korea itu aku merasa selalu kayak kering, kayak seret gitu loh. Dan lobster ini jadi ketutup rasanya. Menurutku kurang oke lah untuk kimbap. Cara makan yang terakhir, yang terakhir ini ya seperti biasa ya, direbus ala sup spicy ala Korea gitu, yang pedes-pedes kayak tom yum, tapi nggak seasam tom yum. Ya standar lah caranya. Tapi kalau dari semuanya ya, oke langsung aja conclusion. Karena menurutku lobster direbus seperti ini biasa aja. Menurut conclusion, cobalah jual lobster yang dibakar seperti itu. Aku yakin rame sih. Cuman aku nggak tahu kenapa di Indonesia lobster itu menjadi barang yang cukup mewah. Tapi kalau ada yang menjual stand dibakar-bakar seperti ini, menurutku akan sangat laku sih. Karena orang Indonesia banyak yang suka udang lobster. Kalau aku makan ya ke all you can eat lobster itu udah pasti yang kayak primadona, selalu habis. Entah ya kalau ada yang berminat untuk jualan lobster atau enggak. Tapi ini bisa menjadi satu inovasi baru juga. Karena kan kebayang nggak sih kalau ada, entah mungkin mulai jualannya pakai sambal terasi, sambal matah, atau sambal-sambalan ala-ala Indonesia, tapi pakainya daging lobster yang udah dibakar kayak gitu. Ini kan menjadi inovasi yang unik buat Indonesia sih.
Oke, itu aja untuk pembahasan tentang lobster. Sekarang kita masuk ke yang keempat. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, di mana aku mau bahas tentang kimchi fried rice. Di mana ini adalah makanan kesukaan dari member BTS yang aku nggak tahu namanya. Bukannya aku kurang riset ya, tapi aku mendengar celetukan salah satu member yang suka kimchi fried rice ini dari salah satu acara yang ditanya sama pembawa acaranya, dari fans-fansnya, apa makanan favorit kalian? Dan ada satu orang yang dengan lantang ngomong kimchi fried rice. Makanya aku masukkan kimchi fried rice ke dalam salah satu Lotte Top 5 ini. So, sekarang kita akan langsung aja mulai bahas kimchi fried rice. Tapi berhubung pembahasan kali ini kan namanya udah jelas ya, kimchi fried rice ya. Tapi akan aku ubah. Aku akan bahas tentang Korean fried rice, itu ada apa aja. Oke, dari yang pertama ya, kita mulai dari kesukaan BTS kimchi fried rice itu seperti apa. Kita kasih lihat gambarnya. Nah, ini kimchi fried rice, dia itu memasak nasi goreng dengan perpaduan kimchi-kimchian. Tentunya dengan telur lengkap dan tentunya biji-bijian hitam. Dan nggak lupa dengan rumput laut. Itu menjadi perpaduan yang lengkap dan sempurna untuk kimchi fried rice. Rasanya juga yang pastinya kalau aku lihat di YouTube ya, itu kayak wangi kimchinya sangat berasa kalau kata mereka ya, dan enak banget, perpaduan yang sempurna. Oke, yang berikutnya ada cara penyajian lain dari kimchi fried rice ini, yaitu dengan potongan-potongan daging yang lebih besar dan sebuah telur kuning yang masih utuh. Ini tentunya pasti mentah ya, ditaruh di atas nasi goreng itu sendiri. Mungkin ada yang jijik atau ada yang nggak suka ya, cuman kalau telurnya, yang aku tahu ya, telurnya tuh bukan telur yang biasa gitu loh. Dia kayak orang Jepang ya. Orang Jepang, kalian tahu nggak sih, makan nasi pakai telur dikocok-kocok pakai kecap asin. Temanku yang pernah ke Jepang sana cobain juga. Dia awalnya geli ya. Aku pernah coba ya, nasi dikocok-kocok pakai telur pakai kecap asin. Aku coba makan, itu enak. Tapi temanku yang di Jepang itu bilang beda telurnya. Sama kayak yang di Korea ini, beda telurnya. Telurnya tuh bukan telur yang amis, tapi telurnya memang wangi, gurih gitu loh. Aku juga nggak tahu ya telur apa ya. Buat yang tahu boleh komen di bawah. Nah, ini cara makannya sama kayak gitu. Telurnya dicampur dengan nasi goreng ya, dan dipadukan sama daging-daging yang udah dipotong kotak-kotak kayak gitu. Dan tentunya pasti akan menimbulkan cita rasa yang berbeda dari foto pertama tadi, yang biasa aja kayak nasi goreng kimchi spesial lah kalau di Indonesia itu pakai telur ceplok. Nah, yang ini lebih mengandalkan perpaduan daging dan telurnya yang benar-benar lebih wangi dan lebih legit pastinya. Itu cara makan kimchi fried rice yang kedua. Nah, kita lanjut ke foto ketiga. Nah, ini kalian bisa lihat juga. Ini bisa juga menjadi inspirasi, di mana ini dagingnya lebih ke daging cincang dan dipisah dengan nasi gorengnya. Ini pastinya bukan nasi goreng kimchi ya, tapi ini nasi goreng biasa dengan telur seperti itu. Kenapa aku ambil? Karena kan kita terbiasa dengan nasi goreng telur ceplok, dagingnya campur aduk. Ini dia menampilkannya di salah satu restoran Korea. Nasi gorengnya di Bangkok dan diberikan penampilan seperti itu. Menurutku ya, ini unik dibandingkan nasi goreng yang ayamnya aja kita udah nggak bisa lihat. Menurutku kalau ada yang mencoba menjual nasi goreng dengan cara seperti ini ya, di mana ada topping yang terpisah dengan nasi goreng yang terpisah, itu menurutku akan menjadi nilai jual tersendiri sih. Kalau ini kan kita lihat di foto telur dan daging sapi dan nasi goreng kan. Gimana kalau nasi goreng sebelahnya mungkin ayam-ayam sambal matah atau ayam-ayam apalah topping yang aku juga, mungkin kalian punya ide yang lebih banyak, atau bumbu balado, daging-daging balado atau dendeng balado atau tambah nasi goreng, itu pasti lebih menarik sih daripada nasi goreng biasa banget gitu loh. Karena udah terlalu banyak yang jual nasi goreng. Kita menjual nasi goreng butuh inovasi yang lebih dan inspirasi yang lebih. Apalagi ya di Indonesia ini, aku cobain nasi goreng kambing, nasi goreng gila, nasi goreng apapun itu biasa aja sih. Sampai akhirnya aku cobain ada nasi goreng Padang ya. Kalau kalian mau tahu, di daerah sekitar Jatinegara kalau nggak salah, atau di mana ya. Nasi goreng Padangnya enak banget. Cobain deh. Pernah aku dibawain sama temanku. Enak.
Dan keunggulan nasi goreng Padang itu apa? Keunggulannya dia bumbunya legit banget. Jadi berasa banget. Kalau biasa kita makan nasi goreng kan cuma rasa kecap. Dominan kecap atau hangus-hangus kan. Dia dominan bumbu. Bumbu rempah-rempahnya dapat banget pas dimakan tuh, nggak berasa kecap tapi bau rempah-rempah yang bukan kayak nasi goreng mafia yang nasi goreng rempah ya, tapi ini kayak bau-bau rendang tapi adanya di nasi. Enak banget. Oke, berikutnya. Nasi goreng yang banyak banget udangnya, dan kalau di Korea namanya Siwo Bokumbok. Dia itu mengandalkan cita rasa seafood dan kesegaran. Kenapa aku ambil ini? Karena benar-benar berbeda dibandingkan dengan nasi goreng seafood yang biasa kita. Biasa kita cuma nasi goreng bertopping seafood. Kalau di sana, Siwo Bokumbok ini, dia memasak nasi gorengnya, kalian bisa lihat warnanya nggak coklat, tapi warnanya dominan kuning ke putih, seperti warna udang atau sayur-sayurannya, karena mereka memasak itu dengan mengkhususkan untuk supaya rasanya tuh fresh, seperti rasa seafood. Jadi nasi gorengnya pun nggak yang pakai bumbu kecap doang, tapi disamakan dengan rasa-rasa udangnya. Caranya bagaimana? Aku nggak tahu, kalian bisa cari tahu sendiri, tapi itu inspirasi buat kalian. Dan cukup untuk yang keempat ini. Kita lanjut yang terakhir. Makanan apa yang terakhir? Nah, makanan yang terakhir ini yang kelima adalah ada hotdog. Bukan hotdog, tapi hotdog. Hotdog. Nggak tahu pengucapannya gimana. Ini juga aku lupa ya siapa yang menyukai ini. Tapi salah satu member BTS ini, aku lihat, kalau kalian bisa lihat, ada satu member yang kayaknya tuh, gue mau hotdog ini. Coba kalian lihat di YouTube, ada. Dan ini, hotdog ini apa sih? Hotdog ini adalah pancake. Pancake yang tipis. Beda sama kita pancake yang tebal-tebal, hampir kayak waffle. Dia pancake-nya tipis. Kalian bisa lihat, kita lihat foto pertama. Foto pertamanya adalah pancake tipis yang diisi dengan kacang. Jadi isinya tuh gula aren sama kacang. Pancake-nya tuh manis gitu loh. Dan kudapan ini, mereka nyebutnya kudapan atau cemilan itu, dimakan waktu musim dingin biasanya. Anget-anget, penunda lapar gitulah. Oke, kita lanjut. Foto varian kedua. Varian keduanya kita bisa lihat. Caramel apple hotdog. Jadi dia dibikin lebih tebal dan dikasih karamel gitu loh dalamnya. Dan ada apelnya. Aduh. Gila, ini enak banget sih pasti sih. Soalnya kalian pernah coba nggak yang di McD? Apple pie crispy gitu kan. Aku yakinin sih ya, hotdog ini lebih tepat untuk menjadi paduan yang sempurna buat apple pie. Karena kalau yang crispy itu enak tapi agak terpisah rasanya gitu. Nggak melted gitu. Sementara dalamnya melted, luarnya crispy, menurutku kurang pas. Ini kan kayak tepung gitu ya. Digigit sama dalamnya karamel, apel. Buat yang mau mencoba usaha cemilan, hotdog karamel apple ini kayaknya oke banget sih. Mungkin kalau bukan apel, mungkin bisa diganti pakai keju. Karamel campur keju. Nah, berikutnya ada walnuts hotdog. Jadi di dalamnya itu dikasih kayak masih sama karamel tapi diganti pakai kacang walnut. Dan yang aku lihat juga dia karamelnya sedikit berbeda. Karamelnya dibikin lebih kental, jadi hampir kayak lem gitu. Aku pernah sih makan kue di Indonesia ini, ada yang pakai karamel sistem lengket-lengket gini. Enak banget. Aku udah lupa namanya apa. Dan ini dikasih kacang walnut. Beda sama kacang tanah yang pertama kali ya. Ini udah varian the next level of hotdog regular. Kita lanjut ke yang foto berikutnya. Foto berikutnya adalah hotdog yang memakai, kayaknya dia nggak ada isi ya, bener-bener hotdog polos tapi dipakein saus madu. Jadi mungkin dia pengen kasih hotdog yang kayak kue ini ya jadinya, kayak kue pukis ya, kayak kue pukis, entah ya kayak pancake lah. Dia pakai saus madu dan di atasnya dikasih butter. Ini kayak udah mewah, sedikit lebih mewah ya. Dan kita lihat foto berikutnya. Ini masih sama tapi bedanya nggak dikasih saus madu, tapi melainkan ini yang aku baca-baca dia pakai gula bubuk
hotdog yang pakai gula bubuk dan butter. Tapi butternya kayaknya beda sama yang tadi deh. Butternya lebih white ini. Aku pernah cobain juga sih, ada butter yang warna kuning dan white. Yang white ini setauku lebih light, kurang terlalu berasa. Ini kayaknya lebih buat yang diet ya. Gula-gula bubuk dikit gitu, dikasih buah-buahan biar lebih fresh. Ini kudapan yang lebih buat diet dibanding yang barusan pakai madu, pakai butter yang lebih oily. Oke, berikutnya. Oke, udah itu aja 5 varian dari hotdog. Sorry banget buat kalau misalnya informasi yang kurang lengkap atau ada yang aku nggak tahu atau penyalah sebutan nama. Dan tentunya di Lotte Top 5 berikutnya aku masih akan bahas tentang 5 makanan favorit dari member-member BTS ini, dan yang berikutnya aku akan membahas tentang yang berkuah. Apa ya? Kayak sup-sup Korea yang kesukaan buat mereka. Entah yang pedas atau mie Korea yang kesukaan bagi para member BTS. Oke? Jangan lupa tunggu videoku berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen kalau ada salah kata atau kekurangan yang aku nggak tahu. Jangan lupa tungguin next video. Oke? Bye-bye. See you in the next video.